Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, Ibu Menteri Keuangan sebetulnya sangat ingin untuk hadir in person pada acara yang sangat luar biasa ini. Namun ternyata tadi malam Ibu Menteri Keuangan dan juga termasuk Pak Erick Thohir, Pak Menteri BUMN dipanggil oleh Pak Presiden pada waktu yang bersamaan ini, sehingga beliau mohon izin dan menyampaikan salam hangat untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tentu kami di Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal berjalin berkelindan bersama-sama dengan otoritas moneter, Pak Gubernur otoritas sektor keuangan. Di sini ada Pak Teguh dalam kita mengadres satu extraordinary situation seperti saat ini, di mana pandemi menjadi satu krisis kesehatan yang kemudian menjadi krisis multidimensi di seluruh dunia. Dan kita tentu properly address ini dari sisi fiskal, dari sisi monetary maupun dari sisi financial sektornya. Nah, kalau Gus Yasni tadi menanyakan bagaimana kebijakan-kebijakan Kementerian Keuangan dalam mengadres situasi extraordinary ini dan juga kaitannya dengan nanti ekonomi dan keuangan syariah, Bapak-Ibu sekalian. Jadi sebagaimana juga hampir seluruh negara di dunia, di mana untuk mengadres situasi pandemik ini, fiskal stimulus itu sangat penting. Kita juga melakukan hal yang sama. APBN merupakan satu instrumen terpenting dalam mengadres situasi extraordinary ini. Pemerintah telah melebarkan defisit APBN 2020 dari 1,76% PDB menjadi 6,34% PDB untuk memberikan ruang fiskal yang lebih besar dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan addressing pandemik. Secara sederhana kita mengadres pandemik ini dari dua sisi. Yang pertama tentu saving people, yang kedua adalah protecting businesses. Dalam konteks saving people tentu kita ingin meng-ensure bahwa ingin memastikan bahwa seluruh warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik. Ini kita address dari sisi kesehatan maupun dari sisi social security atau social protection, perlindungan sosial. Yang kedua adalah protecting businesses, untuk memastikan bahwa dunia usaha, baik UMKM maupun korporasi, dapat survive, revive, dan nanti recover untuk mendukung perekonomian kita. Yang pertama adalah saving people, saving our lives. Anggaran yang sangat besar digelontorkan untuk sektor kesehatan, baik yang terkait dengan COVID tools, ya, maupun fasilitas kesehatan, insentif kepada tenaga kesehatan, dan seterusnya. Saat ini kita juga menyiapkan procurement untuk vaksin dan nanti juga distribusi dan ensuring bahwa vaksin bisa sampai kepada seluruh targeted people. Kemudian dari sisi perlindungan sosial, kita melakukan program-program yang luar biasa, perluasan berbagai skema perlindungan sosial untuk memastikan seluruh penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya pada situasi yang sangat tidak favorable ini. Pada saat ini lebih dari 60% penduduk itu tercover berbagai skema social protection atau perlindungan sosial melalui berbagai bantuan sosial. Kemudian dalam konteks protecting businesses tentu berbagai bentuk dukungan kita berikan pada dunia usaha, baik UMKM maupun korporasi. Nah ini tentu juga sekaligus kami mengadres tadi Bu Anwar. Kita sangat senang dan selalu merasa tergugah ketika berbincang, berdiskusi dengan Buya Anwar yang selalu menyampaikan provoking ideas, ya, gagasan-gagasan yang sangat
provoking dan progresif begitu ya. Ya tentu dari sisi pemerintah kita inline dengan apa yang disampaikan oleh Buya Anwar tadi, bahwa tentu dalam konteks protecting businesses ya kita berkepentingan memberikan dukungan yang baik kepada UMKM maupun kepada korporasi dengan satu kesadaran bahwa dunia usaha merupakan penopang dari perekonomian kita. Bahwa priority itu diberikan kepada UMKM, saya kira tidak ada perdebatan, tidak ada perbedaan pandangan. Hanya memang nanti tentu ada persoalan-persoalan dari sisi implementasi terkait dari karakteristik dari UMKM itu sendiri dibandingkan dengan korporasi. Jadi kalau Buya Anwar tadi berkali-kali emphasizing bagaimana sektor keuangan misalnya khususnya perbankan memprioritaskan UMKM instead of korporasi misalnya, saya kira sebenarnya semangat itu kita miliki bersama. Meskipun tentu kita sangat paham dari sisi implementasi, maka tentu di situ juga akan terkait dengan risk appetite dari perbankan, bagaimana asesmen risiko kredit oleh perbankan bagi UMKM dan sebagainya. Jadi memang dalam konteks UMKM ini kita masih tentu memiliki tugas yang besar, PR yang besar untuk kita address bersama-sama. Dalam konteks bagaimana memampukan UMKM. Termasuk tentu dalam konteks financing misalnya, diantaranya tentu memang kekurangan dari UMKM adalah dari sisi misalnya transparansi, dari sisi manajemen yang sound gitu untuk memberikan satu level of convenience bagi sektor keuangan untuk memberikan pembiayaan kepada mereka bahwa ini betul-betul dikelola dengan baik, UMKM-nya dijalankan dengan baik, pembukuan yang baik, manajemen yang baik, transparan dan sebagainya. Dan ini tentu maka kalau kita berbicara mengenai dukungan UMKM, tentu itu kita berbicara end to end dari proses bisnis UMKM. Tentu dukungan kita kepada UMKM tidak hanya dari sisi financing, tetapi juga dari sisi pendampingan dan sekaligus upaya-upaya untuk memampukan UMKM dari berbagai aspek pengelolaan bisnis atau usaha mereka. Dan kami meyakini bahwa sebetulnya baik pemerintah, OJK maupun Bank Indonesia sangat serius dalam melakukan upaya-upaya memampukan UMKM ini. Termasuk kalau dari sisi pemerintah tentu dari sisi financing misalnya saya kira Bapak Ibu sekalian sangat familiar dengan skema-skema KUR misalnya kredit usaha rakyat yang dapat dilakukan melalui skema konvensional maupun skema syariah untuk membantu pembiayaan UMKM kita sangat luar biasa ya UMKM melalui skema KUR mereka hanya perlu membayar margin ataupun suku bunga bagi yang konvensional 6% begitu kan instead of 18% atau 19% karena sisanya disubsidi oleh pemerintah. Demikian juga bagi yang kecil-kecil, yang mikro, yang ultra mikro, yang super mikro, pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan melalui UMI, PIP, melalui Mekar, PNM, melalui kredit mikro perbankan dan seterusnya. Jadi sebetulnya saya pikir sebetulnya dukungan pemerintah dan otoritas yang lain termasuk Bank Indonesia dan OJK menurut kami sudah sangat baik. Meskipun sekali lagi tadi kita memahami masih banyak PR-PR dan problem-problem yang harus kita address untuk betul-betul dapat menumbuhkan UMKM. Saya kira tidak ada perdebatan, Buya Anwar. Statistik yang disampaikan Buya Anwar tadi sangat betul. UMKM kita contributing sekitar 60% PDB, dari sisi jumlah unit usaha dia lebih dari 90%. Dunia usaha kita adalah UMKM. Sehingga tentu sudah menjadi keniscayaan bagi negara, menjadi keniscayaan bagi pemerintah bahwa UMKM ini adalah merupakan sektor ekonomi yang harus didukung penuh dan diprioritaskan oleh pemerintah dan otoritas yang lain. Sekali lagi dari sisi itu saya kira tidak ada perdebatan, tidak ada isu, meskipun sekali lagi tadi kita
sangat memahami adanya structural problem, cultural problem, ya managerial problem dari sisi bisnis UMKM yang tentu itu semuanya kita address secara bersama-sama, dan tentu kita sangat mengharapkan MUI, DSN MUI juga bersama-sama dengan pemerintah dan otoritas dalam konteks memampukan UMKM ini. Nah, Gus Yasni tadi kalau kita kemudian kaitkan dengan ekonomi keuangan syariah, saya kira kita di situ berbicara mengenai hubungan timbal balik. Yang pertama tentu pemerintah dan otoritas sangat mendukung ya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dan pada saat yang bersamaan kita sangat menyadari bahwa ketika ekonomi dan keuangan syariah itu berkembang dengan baik, dia juga pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Sehingga saya kira karena kita menempatkan ekonomi dan keuangan syariah ini merupakan subsistem yang penting dari sistem perekonomian nasional, maka sebetulnya saya meyakini tidak ada isu dan tidak ada persoalan kan gitu ya. Dan kita memberikan satu keyakinan bahwa pemerintah dan otoritas memberikan dukungan penuh kepada ekonomi dan keuangan syariah. Karena sebetulnya antara ekonomi dan keuangan syariah dengan perekonomian nasional itu memiliki hubungan timbal balik yang sangat kuat, yang sangat besar, given the fact bahwa ekonomi keuangan syariah adalah merupakan subsistem dari perekonomian nasional yang sangat penting. Nah, dalam konteks inilah mudah-mudahan melalui KNIKS yang merupakan transformasi dari KNKS, dan minggu ini baru saja ditandatangani berita acara penyerahan kesekretariatan KNIKS dari Bappenas ke Kementerian Keuangan. Saya kira filosofi dari pemindahan KNIKS dari Bappenas ke Kementerian Keuangan saat ini bisa kita maknai demikian. Pada saat awal pembentukan KNKS, maka pada saat itulah dipahami sebagai fase membangun filosofi dan landasan dasar operasional ekonomi dan keuangan syariah. Sehingga itu pada level strategic planning, dan itulah memang sangat tepat tempatnya di Bappenas. Nah, setelah beberapa tahun filosofi dan fundamental itu sudah ditata, yang ditunjukkan antara lain melalui roadmap yang sudah disepakati bersama dan sudah ditetapkan oleh Presiden, maka sekarang adalah pada tahap implementasi operasional. Dan kalau berbicara implementasi operasional, maka memang itu di Kementerian Keuangan sangat tepat selaku otoritas fiskal yang memiliki tools, yang memiliki instrumen yang lebih kuat untuk mengoperasionalkan berbagai inisiatif strategis dan program yang sudah ditetapkan di Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah. Sehingga mudah-mudahan ini apa yang sudah dipikirkan dengan baik, yang dikoordinasikan oleh Bappenas, yang sudah dituangkan oleh Meksi, sekarang ditransfer ke Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal yang lebih memiliki tools dan instrumen untuk mengimplementasikan Meksi ini. Mudah-mudahan selanjutnya ekonomi dan keuangan syariah ini bisa kita kembangkan dengan lebih baik. Demikian Gus Yasni, terima kasih.